Apakah ini daily trainer terbaik 2024? Mari kita cari tahu jawabannya. Halo guys, Dimas sendiri dan gue excited banget karena 2 bulan ya berturut-turut kita membahas sepatu yang populer di market Indonesia. Apalagi kalau bukan Nova Blast, dimana tahun kemarin itu salah satu penjualan terbaiknya Asics, denger-denger ya, dari berbagai toko lah ya, adalah di Nova Blast 4 untuk segmen lari. Kemudian datanglah Nova Blast 5 yang disambut dengan meriah oleh para runners. Kenapa? Karena katanya Nova Blast 4 itu nggak enak dan justru ini adalah jawaban dari solusi nggak enak mereka itu. Bahkan untuk menambah rasa bombastisnya, di akhir tahun kemarin, Ar-Rahman sendiri menambahkan kalau ini adalah daily trainer terbaik pilihan beliau. Makanya untuk membuktikan kita datang ke store Asics di Sumarekon kemarin. Ya tentu aja biar barangnya resmi dan belinya di toko resmi. Nah ini dia sepatunya ya, kita sudah tes, 2 orang yang ngetes ya, gue bersama produser gue. Impresi pertamanya kalian bisa nonton lewat video first run kita yang ada di pojok entah sini atau sana ya. Nanti kalian bisa klik dan nonton sendiri dulu. Nah sedangkan untuk review teknis lebih mendalamnya lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Nova Blast 5. Oke, seperti biasa kita sudah punya catatan kami tentang temuan kami terhadap sepatu Nova Blast 5 ini. Tapi yang lebih penting, sebelum kita mulai pembahasannya, kalian perlu ingat dulu kalau ini masih musim hujan. Gak ada salahnya buat kita protect sepatu kita dari air hujan dengan waterproof spray dari hasil kolaborasi Shoe Polish X Umbre yang kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa cek linknya di bawah juga ya. Dan kita juga nguji sepatu ini dengan kaos kaki Recham X dengan ada 3 jenis kaos kaki yang kita tes bersama dengan sepatu ini, yang nanti gue juga akan sambil ceritakan tentang kaos kaki ini bersama dengan review sepatunya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kali kita notice begitu pegang Nova Blast 5 ini, memang ini adalah Nova Blast yang paling lembut, yang paling enak hand feel-nya, touch feel-nya gitu ya, dari segi bahan upper-nya. Belum lagi kalau kita masuk ke bagian dalam, ini liningnya jauh lebih enak lagi daripada Asics yang sebelum-sebelumnya. Tapi gimana kah dengan kekuatannya? Kita coba tes jawab dengan tes tarikan ya. Ternyata hasil tes tarikannya upper ini lebih kuat sedikit ya dibandingkan Nova Blast sebelumnya, yaitu dengan hasil 4,8 kg force. Tapi apakah dia bisa tahan dengan gesekan? Karena ya kita tahu sendiri lah ya, ketika kita lari di negara kita tercinta, banyak sekali fitur-fitur luar biasa di jalanan. Entah itu ada batu yang mencuat, entah itu trotoar yang rusak jadinya tajam ke sepatu, dan hal-hal luar biasa lainnya. Makanya penting buat kita tahu durabilitas si uppernya dengan berbagai macam gesekan. Temuan kita, ternyata material ini lebih tidak tahan gesekan dibandingkan dengan angkatan sebelumnya. Loh, kok bisa? Karena kalau menurut penemuan kita sendiri sih, ini material yang dibikin satu lebih nyaman, kedua lebih ringan. Biar apa? Gua ngelihat banyak user Nova Blast itu pengen pakai sepatu ini buat lebih ngebut. Nah, Asics memberikan dukungan salah satunya dengan kasih material yang lebih lightweight di uppernya. Sangat berhasil sekali kalau menurut gua. Tapi selalu ada yang dikorbankan, yaitu durabilitasnya. Jadi uppernya tidak terasa segitu durable. Untungnya liningnya itu tetap kurang lebih mirip-mirip aja durabilitasnya dengan tingkat kenyamanan yang lebih prima. Nah, beberapa detail yang mungkin kalian perlu tahu. Tipe lidahnya atau tongnya adalah gasseted tongue. Kemudian ada detail kayak di sini, itu bagian lubang eyeletnya digantikan dengan tali. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apakah kuat atau enggak? Kita coba tes tarik. Ternyata meskipun udah sampai 3,9 atau 4 kg force pun tidak putus sama sekali. Tidak ada masalah berarti, jadi bisa kita asumsikan safe ya. Ini sangat-sangat aman sekali, kekuatannya sudah baik, jadi nggak usah khawatir. Nah, bagian talinya gue rasa cukup pendek ya, terutama kalau udah di runner's knot. Nah, itu mungkin buat gue yang kakinya lebar ya. Nggak tahu kalau kalian kakinya normal-normal aja, biasa-biasa aja, mungkin tidak menemukan masalah yang segitunya berarti. Apalagi gue banyak dengar komentar dari segi colorway itu kurang menarik.
Ya gue nggak tahu ya apakah ekspektasinya dia bikin warna all black atau gimana, tapi menurut gue pribadi dari segi warna nggak ada masalah berarti. Yang lebih kentara itu sebenarnya lebih ke desain. Nah jadi desain ini sangat sporty dan sangat teknikal ya. Jadi meskipun kelihatan ini polos, tapi kalian bisa lihat logo Asics-nya itu terlihat futuristik lah ya dengan cara eksekusi ini. Kemudian bagian depannya juga nih, terutama di toolbox-nya, jadi beda ya si desain mask di upper-nya itu ada pola-polanya begitu. Nah ini kelihatannya juga futuristik sekali dan sangat teknikal sekali. Jadi mungkin kurang polos buat beberapa orang yang seleranya mungkin senangnya polos-polos, atau kurang bisa dipakai daily lah karena ini kelihatannya sangat sporty sekali. Jadi kalau kalian tipe orang yang suka pakai sepatu sport barengan sama jeans gitu ya, buat fashion, buat hari-hari ngantor, memang kesannya jadi agak kurang masuk karena ini sporty mentok kayak gitu. Dan untuk covernya sendiri gue berikan rating 9 dari 10. Gimana dengan midsole-nya? Nah ini adalah bintang utamanya pertunjukan kita kali ini ya, midsole barunya. Jadi perkenalkan aja, ini pakainya FF Blast Max, dimana sebelum-sebelumnya setahu gue itu pakai FF Blast biasa. Karakternya beda, beda banget, bener-bener beda banget. Jadi kalau gue kasih satu rangkuman, ini tuh kesannya kayak kalian lagi injek bola karet gitu ya, karena bener-bener karakternya tuh mirip sama karet banget, mantul-mantulnya ya. Ya feel karet aja kalian coba injek tuh kayak gimana. Itu rangkuman keseluruhan feel gue dari si soal ini. Tapi kita bakal bahas juga dong hasil tes teknisnya, dimana kita dapat angka durometernya itu di bagian belakang itu 17 dan di bagian depan 22. Jadi sedikit lebih keras di depan dan lebih empuk lagi di belakang. Ini mungkin ya gue ngelihat untuk memaksimalkan bounciness-nya yang ada di tengah, karena kalau nanti kita ngomongin performance ya, ada segmennya lagi di belakang. Gue menemukan kalau di bagian tengah ini, terutama kalau kita mendarat di bola-bola kaki, bounciness-nya akan lebih terasa dibandingkan dengan kita mendarat di area-area yang lain. Nah kalau kita ngomongin insole, ini kerasa banget insole-nya lebih nyaman. Meskipun gue lebih suka yang pakai ortholite ya, kayak di Kayano 31, tapi ini juga nggak buruk. Malah ini lebih empuk daripada sebelumnya dengan durometer itu 25,5. Jadi dia itu empuk tapi firm juga, menambah experience nyaman ketika kita pakai si sepatunya itu sendiri. Beberapa tambahan di midsole-nya, jadi desain midsole ini dikurangin bagian belakangnya. Kalau sebelumnya itu agak panjang ya, agak nonjol ke belakang. Nah sekarang tidak sampai sepanjang itu tonjolannya. Benefitnya apa? Kalau kita jalan, mungkin turun tangga, biasanya mungkin nyangkut, di yang sebelumnya ini lebih jarang nyangkutnya. Masih aja possible nyangkut, apalagi gue pakainya kan size 47, gede banget. Dan mungkin kalian notice ya kalau di zoom, kerut-kerutan itu sangat banyak sekali. Jadi penemuan gue foamnya itu lumayan banyak kompresnya ketika kita pakai. Makanya itu salah satu faktor kerut-kerutannya ini. Dan kalau kalian berharap sepatunya akan bebas kerut atau terlihat indah setelah sekian kilometer, no, enggak. Ini untuk membantu performa kalian, tapi bukan untuk jadi tetap cantik ya. Yang penting kan lari kaliannya enak, kalian dapet PB. Daripada sepatunya tetap bagus, lebih baik kaliannya yang lebih bagus kesehatan ya, lebih bagus performanya, dan lebih bagus lagi kebahagiaannya saat kalian lari dengan sepatu yang proper, bener gak? Balik lagi ke pembahasan soalnya, gue akan berikan rating 9,5 dari 10 untuk soal ini. Nanti kita akan bahas performanya ya di segmen yang lain. Ini hanya pure kita ngebahas materialnya aja. Anyway, materialnya juga sangat lihat sekali, baik dari midsole maupun outsole. Itu gue motongnya tuh lebih susah daripada Nova Blast seri sebelumnya. Nah, makanya kita harus ngomongin soal outsole-nya ini nih. Nah, meskipun gue potongnya lebih susah, tapi apakah lebih baik ataukah lebih kuat dibandingkan sama sebelumnya? Nah, kita coba jawab secara teknis. Di atas kertas ya, ketebalannya memang lebih tebal, 3,8 mm. Sedangkan kalau kita Dremel gitu ya, ternyata hasilnya malah lebih signifikan berkurangnya di 1,4 mm selama 30 detik. Lumayan banget. Dan durometer outsole-nya pun lebih lembut sedikit di angka 45 HA. Ini kok bisa kayak gitu? Nah, bentar, gue akan bahas run through beberapa hal dulu ya. Mulai dari gripnya, nanti kita akan bahas lebih detail, tapi setidaknya memang ini improve gripnya ya di si material karet ini. Akhirnya setelah gue tunggu-tunggu gitu, Asics lebih baik lagi dari segi grip, terutama di angkatannya Nova Blast ini. Ini sebenarnya seangkatan kan sama Kayano kemarin ya, jadi gripnya oke. Sepertinya gue menemukan ya, mereka itu pingin menambah atau meningkatkan gripnya. Tapi dengan meningkatkan gripnya, artinya si material solnya ini akan lebih lembut. Maka dari itu, sepertinya Asics itu nambahin ketebalannya untuk
menyelesaikan masalah durabilitas tadi. Ya good job juga, nggak masalah kalau menurut gue. Karena ketahanannya berkurang tapi ditebelin. Itu berhasil sih, nggak terlalu masalah ya. Karena dari segi penglihatan gue pun, ini outsole tertebalnya yang pernah gue lihat di Asics yang daily ya, yang rod gue belum pernah potong, jadi gue nggak pernah komen. Dan ini juga mengkonfirmasi testimoni yang bilang kalau Nova Blast 5 ini dari segi outsole-nya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Bisa dikatakan begitu ya, makanya gue berikan rating 9,5 untuk dari segi material outsole-nya. Nah, untuk material sendiri ratingnya adalah 9,3 dari 10. Kita masuk dulu ke konstruksinya, dimana ini jarang sekali dibahas sama orang-orang ya. Dimana konstruksinya kalau kita temukan, ini sebenarnya sama baiknya, sama kuatnya ya. Tapi kita menemukan ada beberapa hal yang agak berbeda dibanding sama Asics yang sebelum-sebelumnya, dimana Asics tuh sangat rapi banget, bahkan lemnya nggak visible gitu. Ini ada beberapa titik kelihatan aja sih lemnya. Jadi apa ya, kayak nggak sama kayak standar Asics sebelum-sebelumnya. Ini nggak buruk, bahkan nggak bikin Asics turun sampai ke levelnya Adidas atau bahkan Nike atau Saucony gitu. Konstruksinya enggak, Asics masih tetap yang terbaik, tapi agak out of character aja sih. Makanya untuk rating konstruksinya itu 9. Nah, gue breakdown sedikit aja ya. Intinya kekuatan aman, tapi ada di beberapa titik lemnya itu kayak keluar gitu loh. Nih, gue bisa tarik nggak ya? Bisa nih, ketarik lemnya. Out of character Asics banget sih. Ya mungkin ya, karena Nova Blast ini bisa jadi produksinya disegerakan. Nah, apapun yang disegerakan untuk ngejar sesuatu lah, mungkin ngejar deadline rilis gitu, itu pastinya tidak baik. Makanya mungkin ini terjadi di batch pertama, karena yang gue dapet ini ya batch pertama sih. Kalau batch selanjutnya harusnya sudah lebih improve lagi. Jadi don't worry. Gimana dengan performance-nya? Nah, kalian mungkin udah ngintip-ngintip dikit di first run kita. Nah, sedangkan performance-nya ini gue mungkin kenyamanan dan performance ya, kita masih bahas dua hal itu. Pertama, gue bahas kenyamanannya dulu, dimana dari berat sepatunya, ini tuh bukan sepatu yang ringan, ini juga bukan sepatu yang berat banget. Di tengah-tengah aja dengan berat 297,4 gram untuk size 47. Jadi oke ya, dan yang lebih oke-nya itu adalah toe box-nya. Jadi Asics ini untuk size medium, itu toe box-nya sudah lebih lebar lagi di 107,8 mm. Dimana sebelum-sebelumnya itu juga sebenarnya udah lumayan lebar, tapi kayak agak kurang aja karena karakter bagian depan itu mengerucut. Ya namanya juga sepatu kayak gini ya, tapi signifikan gitu mengerucutnya. Nah di sini mengerucutnya itu lebih baik lagi, dimana ujung bagian paling depannya itu masih di 82,4 mm. Jadi sangat roomy ya, kerasa banget di bagian depannya, di toe box ujungnya itu lumayan lebar. Nah inilah yang bikin lebih nyaman. Bahkan gue ngerti sih kenapa Asics itu kayaknya sedikit masukin versi wide-nya ke sini, karena feel-nya udah jauh lebih wide lagi dibandingkan fitting regular mereka yang biasa. Jadi enak sih, gue aja yang harusnya pakai wide itu ketika upsize dari 46 setengahan naik jadi ke 47, itu masalahnya udah selesai sih. Ya di awal mungkin agak ngetat aja karena belum break-in, tapi setelah sekali pakai juga udah nggak masalah. Kalian perlu tahu kalau buat uppernya ada break-in period yang sebentar sih, cuman sekali pakai juga udah nggak masalah, tapi break-in period di sole-nya itu berbeda. Nah kalau temuan kita mungkin sekitar beda-beda ya, mungkin sekitar 10 kilometer pertama break-in-nya, bagi gua break-in-nya itu mungkin setelah 30 km baru lebih enak lagi. Jadi feel-nya lebih empuk, lebih responsif, lebih nyaman itu baru terasa setelah 30 km-an. Nah balik lagi soal fitting, kalau punggung kaki kalian tinggi, ini sepatunya lebih akomodatif karena kurang lebih dia itu instepnya 89,9 mm. Ini berasa banget nih room di bagian atasnya ini nih, apalagi masih ketahan sama gasnya Titong, supportnya masih bagus sekali. Kalau udah diikat, ikatannya juga bagus, aman, nggak ada masalah sama sekali untuk dari segi fitting. Lock di belakang juga oke banget, jadi untuk kestabilan di belakangnya sini, ini juga baik ya kalau menurut kita. Memang nggak sampai di level sepatu stability, tapi tidak ketinggalan banyak juga gitu. Yang berubah sebetulnya adalah kelenturannya. Bagi gue ini sepatu yang jauh lebih lentur daripada generasi sebelumnya. Kenapa kok bisa gitu? Karena dari segi arahnya performance nanti yang akan gue bahas, ini sepertinya akan lebih ke sepatu yang agile gitu ya. Nah balik lagi dari segi kenyamanan, buat gue agak plus minus masalahnya. Kalau kita pakai di jalanan yang mulus, ini nggak ada masalah sama sekali. Nah bad newsnya adalah gue pakai ini di Bandung, dan testernya ada 2 sepatu ini, kita sama-sama mengalami ankle sprain. Kenapa? Karena kurangnya stabilitas dari sepatu ini, terutama dari bagian depannya. Apakah ini buruk? Enggak juga. Kalau kalian nyari speed, ini nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kalian road running,
yang jalannya nggak terlalu bagus dan kalian punya high mobility ankle, ini jadi perhatian nih. Tolong lebih hati-hati ngelihat jalannya. Gua sendiri sih jatuhnya di ini ya, di perubahan tinggi trotoar, kemudian bekas-bekas galian kabel listrik yang mau dimasukin ke bawah tanah katanya, tapi galiannya nggak ditutup dengan baik. Kemudian ada lagi di beberapa jalan-jalan yang rusak, ya rusak aja gitu sampai banyak batu-batunya keluar. Nah, gua bermasalahnya di situ. Jadi sepatu ini membantu memperparah kemungkinan ankle sprain-nya, tapi nggak berarti sepatu ini menyebabkan ankle sprain. Jadi kayak begitu ya. Kenapa? Karena memang stability-nya aja yang agak kurang. Begitu. Oke, jadi buat kalian yang mencari stability bisa ditinggalkan dulu Nova Blast 5 ini dan mungkin bisa consider lini Asics yang lain untuk stability. Nah, untuk ratingnya, kenyamanannya sendiri gue berikan 8,5. Ini sepatu yang nyaman, relatif nyaman lah buat berbagai hal, tapi dengan sedikit catatan. Nah, gimana dengan performance-nya? Ini mungkin ya udah kalian tunggu-tunggu kan? Secara fair, gue akan bilang performance-nya jauh meningkat dibandingkan seri sebelumnya. Jadi, buat kalian yang pingin speed session gitu ya, pengen lebih cepat larinya, atau pingin bantuan ekstra dari foam di sepatunya, ini adalah sepatu buat kalian, dimana kalian bisa dapat outsole yang mantul-mantul. Meskipun kalau di atas kertas ya, kita dapat angka pantulan drop ball-nya itu mirip sekali, 28-33 cm gitu ya pantulannya, tapi secara praktek memang rasanya itu jauh lebih mantul lagi. Apalagi feel ke otot kaki itu nggak secapek kalian pakai seri sebelumnya lah, atau beberapa jenis-jenis sepatu running yang lebih umum di pasaran gitu untuk daily trainer. Nah, menjawab isu yang berkembang, katanya nih kalau Nova Blast 4 itu bisa sampai pace 3, pace 4, ini justru nggak bisa. Bisanya itu sampai maksimal pace 5. Enggak. Gue mau menjawab itu dengan pengalaman, ternyata ini sangat bisa sekali dipakai cepat. Nah, kalian bisa merujuk juga, ya salah satu tester kita itu menyatakan kalau justru dia dapat PB setelah pakai sepatu ini. No wonder sih, gue sendiri bukan pelari yang cepat dan gue tidak merasa signifikan banget ya di speednya. Tapi kalian itu bisa lebih nggak capek ketika pakai sepatu ini. Kalian juga ngerasain rolling di bagian depannya ini nih, bagian rockernya ini, itu lebih enak lagi gitu ngelangkahnya, lebih ringan, otot kalian lebih nggak capek, dan kalian juga nggak ragu untuk bisa ngelangkah lebih cepat lagi, lari lebih cepat lagi. Ini yang sangat-sangat bisa banget bikin kalian dapat PB misalnya. Dan apakah bisa untuk speed yang tinggi? Sangat bisa sekali. Sepemahaman gue, FF Blast Max ini justru dipakai untuk sepatu-sepatu yang lebih speed di lininya Asics. Nah, ini tidak terkecuali sebenarnya ya, meskipun dia hanya daily trainer. Makanya untuk performance ini, gue kasih rating 9,5 dari 10. Tepuk tangan lo dong buat Nova Blast-nya. Sebelum gue kasih rating finalnya, gue mau kasih beberapa catatan-catatan tambahan lagi nih. Pertama ya, tolong kalian jangan pakai kaos kaki yang low socks atau yang rendah, pakai yang normal-normal aja, karena nggak tahu kenapa di bagian sini nih, ini ada ekstra ya di bagian tab-nya itu. Ini ternyata material ini dan jahitan dalamnya itu menggesek ke bagian punggung kaki, jadi nggak nyaman lah. Cuman masalah ini pasti selesai kalau kalian pakai kaos kaki running yang proper, atau yang lebih tebal lagi kayak yang gue pegang ini dari Richam X. Nah, kebetulan ini sebenarnya sih kaos kaki basket ya, tapi bisa banget buat dipakai lari karena ada fungsi compressionnya juga. Nah, itu juga nih, kalau kalian mau dapat experience yang lebih maksimal sama sepatu ini, gue sangat menyarankan pakai compression socks, karena berasa sih pakai kaos kaki cushion atau kaos kaki biasa versus pakai yang compression itu jauh lebih enak pakai compression ya, karena kan nanti ngaruh juga sama otot-otot kalian ya. Coba komen kalau kalian tertarik buat bahas kaos kakian, mungkin kita akan siapin satu sesi khusus untuk membahas itu. Kemudian kalau kalian ingat, gue ceritakan kalau gue ankle sprain. Nah, ketika gue sudah ankle sprain gara-gara ngetes sepatu ini ya, gue itu recovery-nya juga pakai sepatu ini, ternyata masih bisa. Jadi gue mencoba mengkombinkan compression socks dengan sepatu ini, dan gue menjadikan sepatu ini sebagai sepatu recovery gue. Ternyata sangat kebantu sih. Dengan press dari si compression socks-nya, itu ngebantu ngunci bagian ankle gue ya, sama beberapa area kaki yang lain, jadi tidak terlalu terganggu. Masih bisa dipakai lari? Oh, masih bisa. Gue kurang lebih masih lari 7 apa 8 kilo, kayaknya sekitar itu, masih aman. Kemudian locknya juga dari sepatu ini sangat membantu. Jadi bisa
bisa juga ya. Yang penting kalian hati-hati, ekstra hati-hati aja. Jangan sembarangan, terutama kalau kalian tinggal di kota yang punya fitur off-road di tengah-tengah jalan kotanya kayak gue. Yang penting kayak gitu aja. Dan alhamdulillahnya gue syuting ini adalah hari ketiga gue ankle sprain ringan. Itu gejalanya sudah sangat-sangat jauh membaik sekali, tidak ada masalah. Jadi kalian mungkin bisa mengconsider sepatu ini juga sebagai sepatu recovery. Jadi daily trainer bisa, recovery juga bisa, dan catatan kemudian adalah untuk race day juga bisa. Jadi ini adalah satu sepatu yang bisa untuk semua kebutuhan lari kalian. Yang nggak bisa itu untuk apa? Bukan nggak bisa, tapi gue nggak rekomen. Itu sebagai sneakers daily. Kenapa? Karena untuk sneakers daily, dia terlalu mencengkram bagian outsole-nya, kemudian look-nya juga mungkin terlalu sporty dan kurang stabilnya. Itu aja sih. Nah, buat siapa sepatu ini? Ya intinya buat semua orang sih. Buat yang baru mulai lari, yang udah mulai jago, yang udah jago, semuanya bisa menikmati sepatu ini. Apalagi ini tanpa plat karbon. Jadi buat kalian nih yang FOMO aja, yang pengen lari dan kelihatan mewah bergengsi, nggak mesti keluar juta-jutaan buat beli plat karbon. Kalian bisa dapat kenyamanan hanya dengan 2 jutaan aja lewat Nova Blast 5 ini. Dan rating dari gue adalah 9,1 dari 10 loh. Kok sama Nova Blast 4? Jangan ngamuk dulu, tenang. Kita akan bandingkan Nova Blast 4 dengan Nova Blast 5 di video selanjutnya. Gimana menurut kalian? Coba tinggalin komentar kalian juga. Jangan lupa buat support kita lewat subscribe. Ikutin juga konten-konten eksklusif kita dan share video ini kalau kalian rasa video ini bermanfaat bagi orang sekitar kalian. Gue Rimba undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.